Sejak ia mendengar redaksi hadis itu dengan sanad tentunya dari gurunya sampai kepada muridnya, itu harus sama persis, paling tidak semakna. Bisa bersandar pada hafalan yang disebut dengan doktus sadar, bisa berlandaskan pada catatan. Nah, disinilah kemudian hadis ini mentok. Karena Yahya bin Ma'in mengomentari terkait dengan hafalan seorang Abu Ja'far Ar-Razi, dia mengatakan thiqatun yukhti. Saya ambil Yahya bin Ma'in karena Yahya bin Ma'in merupakan ulama besar, kritikus hadis yang sangat teliti. Hampir seluruh ulama hadis menjadikan ilmu beliau, pembahasan beliau terkait dengan ilmu rijal ini menjadikan rujukan. Jadi rujukan para ulama, ucapan-ucapan beliau. Bahkan ada kitabnya Madat Tarikh Yahya bin Ma'in, yang saya tahu itu ada 3 jilid, yang ditahqiq oleh dosen kita dulu, Profesor Dr. Sa'd bin Muhammad Al-Saud. Dia mengatakan thiqatun yukhti. Dari sinilah kemudian ulama berpolemik. Hatta Ibnu Taimiyah mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi ini thiqah. Imam Nawawi mengatakan dia thiqah. Tapi Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah yukhti. Ini perlu pembuktian. Dikatakan thiqah karena memang orang yang baik, tidak ada masalah. Namun dalam syarat seorang rawi itu diterima hadisnya tidak cukup hanya orang itu baik. Ya kan? Namun juga dilihat aspek hafalannya. Maka kata yukhti ini perlu bukti. Kenapa Yahya bin Ma'in mengatakan dia yukhti melakukan kesalahan? Dalam hal apa dia melakukan kesalahan? Ternyata setelah ditelusuri ada hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, hal yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hazimi dari seorang murid Abu Ja'far Ar-Razi di luar yang 8 tadi, bernama Waqi' bin Jarrah, dari Rabi bin Anas, dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas, dari Anas bin Malik. Perhatikan, kalau redaksi hadis pertama mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdul fi subh hatta faraqat dunya. Rasulullah SAW kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Namun redaksi yang kedua mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut fi subh. Rasulullah kunut pada waktu subuh tanpa menyebutkan berapa lamanya. Bagi kita secara awam mengatakan apa salahnya? Bisa jadi ini umum, yang ini mengkhususkan. Maksud kunut subuh adalah sepanjang hidupnya. Tapi bagi ulama tidak demikian. Ulama hadis mengatakan kalau orang yang seperti ini tidak konsisten dalam menyampaikan redaksi hadis itu, ini berarti ada masalah dengan hafalannya. Ini adalah sebab ditolaknya suatu hadis. Sebab hadis itu dikelompokkan deretan dalam hadis dhaif, salah satunya karena hafalannya yang bermasalah. Katakan dia su'ul hifz, lebih rendah daripada khusyul ghalat. Kalau khusyul ghalat orang sangat-sangat jelek hafalannya, sangat-sangat pelupa, itu sudah enggak boleh, kita enggak boleh ngambil hadis dari dia. Ulama sepakat, kata Imam As-Sakhawi dalam kitab Qaulul Badi, ulama sepakat kalau hadis dhaif syadid yang sangat parah yang disebabkan rawinya berdusta, dituduh berdusta, atau kemudian khusyul ghalat, hafalan yang super jelek, ulama sepakat tidak boleh diamalkan, mutlak tidak boleh diamalkan. Hatta dalam fadhail amal, apalagi dalam masalah akidah berkaitan dengan ahkam taklifiyah, tidak boleh diamalkan. Katakanlah kita katakan seorang Abu Ja'far Ar-Razi terkait dengan ini su'ul hifz, hafalannya buruk. Dan ada cara, ada kaidah yang ditetapkan oleh para ulama untuk mengangkat hadis hasan hadis dhaif menjadi hasan li ghairihi, yaitu dengan mutaba'ah atau dengan adanya syawahid lain. Sebab minimal satu sanad aja yang ada sekelas dengan hadis yang dhaif tadi ini, setingkat derajatnya, dengan redaksi yang sama,
ya, maka akan terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairi. Namun ternyata 7 riwayat yang ada yang barangkali disiapkan untuk mengangkat derajatnya, ternyata kualitasnya tidak lebih unggul dibanding hadis Abu Ja'far Ar-Razi, bahkan semuanya ada yang palsu, bahkan paling tinggi derajatnya adalah muttarib, ada goncangan, karena menyelisih orang yang lebih kuat. Sehingga seluruh hadis terkait dengan ini tidak bisa mengangkat kualitas hadis Abu Ja'far Ar-Razi sehingga tetap pada kedaimannya. Nah, parahnya lagi, hadis ini walaupun tidak terlalu lemah, namun kalau kemudian ada hadis yang lebih kuat darinya, maka dia akan jatuh menjadi hadis munkar yang tidak boleh diamalkan. Ternyata ada hadis riwayat Imam Bukhari dari gurunya Muslim, dari Hisham, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW qunut pada waktu subuh 1 bulan. Karena Nabi SAW qanata syahran yad'u ala ri'in wa laqwan. Rasulullah SAW qunut pada waktu subuh selama 1 bulan, mendoakan kejelekan atas lilin dan dakwan. Ada tambahan kasih dalam riwayat lain pada Bani Rihyan dan Usayyah. Ada 4 kabilah yang Rasulullah doakan selama 1 bulan. Persisnya yang saya dapatkan riwayat ini kurang lebih 40 hari. Rasulullah qunut pada waktu subuh mendoakan kejelekan atas mereka karena mereka telah berkhianat, membunuh sahabat yang diutus untuk kemudian mengajarkan Al-Quran. Ternyata kemudian dibantai, dia sungguh-sungguh, kemudian Rasulullah marah dan kemudian mendoakan kejelekan terhadap mereka. Pada saat ini hanya 1 bulan. Ini yang dikenal dengan qunut nazilah. Nah, letak persoalan tadi kita katakan Abu Ja'far Ar-Razi ini orangnya dhaif karena hafalannya. Ternyata bukan hanya Abu Ja'far Ar-Razi yang bermasalah, gurunya yang bernama Rabi bin Anas pun bermasalah. Sampai Imam Bukhari mengatakan, aku tidak suka mengambil hadis yang diwariskan Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas, karena keduanya sering meriwayatkan hadis mungkar atas nama orang terkenal. Ini berkaitan dengan hafalan berarti ya? Berkaitan dengan hafalan bermasalah. Nah, andai kata kemudian hadis riwayat Imam Bukhari itu senada, semakna dengan riwayat Imam Abu Ja'far Ar-Razi tadi, maka niscaya hadis Abu Ja'far Ar-Razi ini akan terangkat menjadi hasan li ghairi. Ternyata redaksinya berbeda. Di sini dikatakan qunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia, sementara di sini hadis sahihnya hanya 1 bulan. Sehingga hadis ini menjadi hadis munkar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i, ulama hadis. Kita kenal kitabnya Fathul Bari, itu yang paling populer, yang meninggal tahun 852. Dia mengatakan dalam kitab Nuzhatun Nazar, ini kitab ulumul hadis yang beliau tulis, beliau katakan terkait dengan definisi hadis munkar, ma rawahu dhaif mukhalifan lima rawahu thiqah. Hadis munkar adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang dhaif, dalam hal ini Abu Ja'far Ar-Razi karena hafalannya buruk, bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Kalau kita urut, ya kan, bahwa ada orang yang setingkat, satu tingkatan, satu tabaqah dengan Abu Ja'far Ar-Razi dan Rabi bin Anas, yang sejajar dengan gurunya Rabi bin Anas. Di situ ada Qatadah, tabi'in juga. Yang setingkat dengan Abu Ja'far Ar-Razi, di sana ada Hisham, gurunya Muslim dan gurunya Muslim, ya gurunya Imam Bukhari. Bukan Muslim Sahih Muslim, bukan. Namanya Muslim, salah seorang guru Imam Bukhari. Karena dia mengambil dari Muslim, dari Hisham, dari Qatadah. Hisham lebih thiqah, ya kan? Lebih unggul daripada Abu Ja'far Ar-Razi. Qatadah lebih unggul
sekarang kualitas dari Rabi bin Anas, termasuk dari sisi hafalannya. Sehingga kemudian dengan demikian, karena ini kontra dengan thiqah, ya kan, sementara yang kontra di sini adalah orang-orang dhaif, maka hadisnya menjadi hadis mungkar yang tidak boleh kita amalkan. Sebetulnya cukup sampai di sini. Hadis ini tidak boleh diamalkan sebagai landasan qunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Karena saya sedang tidak membahas detailnya berkait dengan bagaimana perkataan Imam Syafi'i dan seterusnya. Dalil yang digunakan Imam Syafi'i adalah qunut nazilah. Walaupun Ibnu Hajar mencoba ingin berdalil dengan hadis mauquf pada sahabat Abdullah bin Abbas, namun hadis ini belum tertolak. Ya kan? Karena alasan yang beliau sebutkan, nanti baca lengkapnya dalam kitab Fathul Bari tentang kitab tafsir bab qauluhu ta'ala hafizu 'ala sholati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin, itu akan dapat jawaban di sana. Nah, dengan uraian singkat tadi, betapa pentingnya kita mengkaji dan mendalami sunnah ini. Sehingga kemudian dengan demikian kita bisa buktikan secara ilmiah siapa di antara kita yang salah. Ya kan? Tidak bisa kemudian kita mengklaim kita benar kalau kemudian cuma hasil doktrinnya dari kecil. Saya yakin mungkin kalau saya tidak belajar tentang hadis ini, saya tetap akan mengatakan yang paling benar saya. Ya kan? Yang salah adalah Muhammadiyah. Tapi kalau kemudian kita kaji, oh ternyata saya yang salah. Saya yakin kalau setiap perbedaan yang terjadi di antara kita, di antara kaum muslimin, dihukumi berdasarkan firman Allah dan sabda Rasul, mengikuti kaidah-kaidah yang ada, insya Allah perbedaan itu bisa diperkecil. Kalaupun terjadi, mungkin tidak akan gontok-gontokan, tidak akan pisah masjid, apalagi pisah ranjang dengan istri karena beda paham, tidak akan mungkin terjadi itu. Tapi sepanjang kemudian kita tidak pernah mau mengkaji, kita mencukupkan dengan tradisi yang ada, bahkan kemudian kita didoktrin oleh orang barangkali yang tidak cukup ilmu untuk menyampaikan ilmu, karena tidak punya kitab yang dibaca, hanya berdasarkan katanya. Yang ada kemudian kita tidak akan tegur sapa, seakan-akan sesama muslim itu seperti orang muslim dengan orang kafir, bahkan lebih dekat dengan orang kafir daripada sesama muslim. Ini kan aneh. Hanya perbedaan masalah itu. Itu bukan masalah prinsip. Disinilah pentingnya kemudian kita mempelajari dan mendalami sunnah Rasulullah SAW. Ini beberapa poin penting terkait dengan hikmah mempelajari sunnah Rasulullah. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya saya akan jelaskan hikmah lain, yaitu akan menuai cinta Allah dan kemudian akan menuai ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita akan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadi jalan menuju surga sirah dan apa keutamaan-keutamaan yang itu insyaallah. Saya mohon maaf malam ini agak lemes, belum kita makan, belum buka tadi. Minum madu aja. Baik. Kalau pertanyaan silakan. Jadi habis ini saya nanti enggak terjawab sekarang aja. Saya mohon maaf. Untuk sore ini saja. Baik, Ustaz, salat tasbih itu ada apa enggak, Ustaz? Salat tasbih yang saya tahu ada kurang lebih 9 riwayat itu. Ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang hasan. Kalau Al-Albani sampai mensahihkan. Saya kira saya belum bisa mempelajari loncatan dari hadis dhaif ke sahih. Belum saya bisa cerna dari kesimpulan Al-Albani terkait dengan ini. Tapi paling tidak hadisnya itu hasan. Saya pernah tanya kepada Profesor Dr. Wasiullah, juga dokter hadis, pakar hadis yang ngajar di Masjidil Haram, dosen kita dulu di Mekah. Beliau mengatakan kualitas hadis itu adalah hasan. Bahkan Ibnu Hajar pun menghasankan ini. Hasan riwayat ini.
Jadi boleh diamalkan. Yang minimal sekali seumur hidup. Tapi tidak boleh berjamaah. Wallahu ta'ala. Yang lain? Silakan Pak, Al-Fatihah. Atau mau menjawab? Silakan. Tentang sholat gaib itu sahih enggak? Secara berjamaah. Sholat gaib itu ada dalam Islam. Tinggal pertanyaannya kapan? Hadis terkait dengan Rasulullah SAW mengatakan, saudara kalian ketika meninggal Raja Najasyi, bisa meninggal pada saat itu, beliau meninggal di mayoritas orang Nasrani pada saat itu. Saudara kalian telah meninggal. Dari mana Rasulullah tahu? Tentu mungkin dari malaikat Jibril tentunya. Lalu kemudian sholat secara gaib. Nah itu dibolehkan. Kalau diduga orang itu tidak disolat, katakanlah yang jatuh dari pesawat, tenggelam, kecelakaan di mana? Di air misalkan, kita boleh sholat secara baik. Tapi kalau kemudian orang itu udah disolatin, katakanlah di Senin itu disolatin, nggak perlu lagi yang lain menyolatin, nggak ada sholat gaib seperti itu. Ya kan? Kalau hadisnya sahih tapi caranya yang keliru di kita. Apalagi orang-orang yang sudah zaman bahala udah disolatin berapa kali, sholat gaib terus gitu kan. Itu nggak ada contohnya dari Rasulullah. Wallahu ta'ala. Oke. Adakah amalan syar'i ketika bayi baru lahir? Yang pertama terkait dengan azan. Itu hadisnya tadi kan tahu. Ya, antum bisa baca dalam Tuhfatul Mawlud karya Imam Ibnu Qayyim. Dan koreksi hadis terkait dengan ini. Kemudian yang dilakukan ya tahnik. Ya kan? Tahnik dan kemudian ada doa dari orang lain kepada anak tersebut. Saya lupa doanya. Ada doanya. Sampai ingat doanya. Mendoakan kebaikan buat anak ini. Anda lupa. Coba antum baca nanti di kitab Tuhfatul Mawlud karya Imam Ibnu Jauzi ada. Ya kan? Lalu kemudian di tahnik itu kita mengunyah korma, ya kan, sampai betul-betul ini, baru kemudian kita diikat di langit-langitnya. Saya baca hikmahnya dalam kitab Ijazul Ilmi fil Quran wal Hadis Nabawi. Ada mukjizat ilmu yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Yang saya baca tahnik itu bahwa itu bisa merangsang saraf-saraf mulut anak supaya kemudian dirangsang untuk nyedot susu. Kemudian ditelan sama dia, dan itu untuk mengawali, karena ketika kemudian anak itu keluar itu sudah memproduksi asam lambung, ya kan? Maka dengan ada yang manis yang masuk ke dalam perut, dan dalam hal ini ada yang paling abdul adalah korma, karena tidak ada efek sampingnya korma itu, maka kemudian bisa mengawali supaya kemudian asam lambung itu berkurang, kalau nggak kemudian hilang. Termasuk kenapa kita disunahkan ketika kita berbuka disuruh makan itu, karena itu untuk apa? Menitalisir asam, mengurangi asam lambung ini. Sehingga kemudian kita makan dengan lahap. Makanya Rasulullah dulu ketika berbuka, sahabat mulia Anas bin Malik makan beberapa korma kering, kalau malah rutab, kalau enggak kering, atau kemudian minum air. Ya sunnahnya demikian. Ya boleh saja kemudian kita minum teh, tapi itu ada efek sampingnya kan. Yang penting yang manis untuk mengurangi asam lambung itu. Dan kemudian setelah itu di hari ketujuhnya, ya kita cukur rambutnya, kita potong, diakikahi dan dikasih nama. Di hari ketujuh itu aktualnya. Dan hukum akikah itu sendiri ada sunnah muakkadah, tidak wajib kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kalau kemudian kita tidak berakikah dan kita padahal mampu pada saat itu, anak tidak akan memberikan syafaat kepada kita. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Tapi kalau kemudian ya kita nggak mampu, barangkali persiapan dana kurang, karena tadinya diperkirakan lahir normal ternyata operasi sesar, maka nanti ketika kemudian anak itu sudah besar, kapan kita mampu lakukan akikah nggak ada masalah. Walaupun tidak dilakukan tidak masalah juga, karena ini sunnah muakkadah. Ya, karena kita lepas dari tanggung jawab, kenapa? Sudah lebih dari 7 hari
Adapun hadis yang mengatakan 14 hari kemudian 21 hari itu hadis sudah baik. Dan Rasulullah hadis yang mengatakan Rasulullah akikah itu 40 tahun itu hadisnya makruh, mendekati palsu. Itu yang ada, wallahu ta'ala. Dan kemudian rambutnya ditimbang dengan senilai perak, kemudian ditimbang dulu berapa beratnya, lalu kemudian beli perak disedekahkan seberat rambut tersebut. Bukan emas tapi perak. Wallahu ta'ala. Ketika sholat jemaah yang pertama sudah selesai, masuk serombongan ikhwan juga kita, dia melakukan sholat jemaah yang kedua itu apa boleh? Kalau bicara boleh, boleh. Tapi afdolnya tidak. Masalahnya kenapa? Ya karena sahabat dulu Abdullah bin Mas'ud misalkan, dia tidak melakukan sholat setelah kemudian sholat di masjid sudah selesai. Ya kan? Dikatakan boleh karena ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Al-Albani. Dan hadis ini sayangnya tidak dimuat oleh Syekh Masyhur Salman di dalam kitabnya ketika dia menjelaskan tentang tidak bolehnya orang berjamaah setelah sholat berjamaah itu. Hadis ini tidak dimuat sama beliau dalam kitabnya Al-Qaul Mubin fi Akhdal Muslimin. Saya tak tahu kenapa. Apa kemudian tidak mendapatkan hadis itu atau kemudian ada masalah dengan pemahaman Allah Ta'ala. Anak tidak dapat jawaban. Hadisnya mengatakan setelah selesai Rasulullah sholat bersama sahabat, lalu kemudian ada orang yang telat dari sholatnya, lalu sholat sendirian. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat yang bersamanya, "Ala rajulun yatasaddaq fa yusalli ma'ah." Aduh, alangkah baiknya kalau ada orang yang bersedekah di antara kalian sholat bersamanya. Padahal sudah sholat Rasulullah bersama sahabatnya. Ini artinya afdolnya sholat sendirian. Kalaupun kemudian sholat lagi, ya kan? Ini aja udah sholat disuruh sama Rasulullah untuk menemani orang itu supaya tidak sholat sendirian. Ada juga yang kemudian mencari illah, kenapa kemudian tidak dibolehkan? Khawatir kemudian terjadi fitnah katanya. Ya kalau kemudian tidak terjadi fitnah, maka kemudian berarti boleh dong kalau begitu. Karena kaidah usulnya mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum dan illah itu selalu sejalan. Ada hukum, ada illah, ada hukum. Kalau nggak ada illah, ya nggak ada hukum. Berarti abdulnya sholat berjamaah yang di awal berarti saya. Oh ya, pasti di awal itu. Ya kan? Kalau masjidnya penuh, Pak Ustaz, Kalau masjidnya penuh, tinggal tumpuk orang. nah ya kalau masjid seperti ini kan masjidnya penuh, udah selesai. Lalu kemudian apakah sholat sendiri-sendiri? Ya abdulnya seperti ini, silakan saja sholat lagi, tidak masalah. Kalaupun kemudian dia sholat sendiri, tidak masalah sebetulnya. Kalau berjamaah pakai imam satu nggak apa-apa. Iya nggak masalah. Karena tadi ada sahabat kan contohnya ini. Jadi kalau bicara abdul, ya sholat sendiri-sendiri katakan demikian. Kalau bicara boleh, ya boleh saja. Karena Rasulullah pernah nyuruh sahabat ya di masjid, itu padahal dia udah sholat untuk menemani seorang sahabat yang sholat sendirian. Itu hadis dari Abu Dawud. Dan hadis ini sayangnya tidak dimasukkan ke dalam bahasan, tidak dikutip oleh Syekh Masyhur Salman. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin beliau tidak dapatkan hadis ini. Saya juga nggak tahu. Wallahu ta'ala. Masih ada. Adzan dulu saya jawab dulu. Wallahu ta'ala. Setelah adzan saya jawab ini baru kemudian kita tutup. Wallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.